Salam hormat untuk para penikmat cerita legenda Nusantara. Di Warung Kres Studio kami mencoba melakukan sesuatu yang dulu hanya bisa didengar lewat radio, kini kami hidupkan kembali dalam bentuk visual. Saur Sepuh, sebuah kisah tentang kehormatan, keberanian, dan takdir seorang pemuda bernama Brahma Kumbara. Dengan penuh ketelitian, kami membangun ulang dunia Madangkara. Dari perkampungan Jamparing, denting dua pedang pusaka, hingga bayan gelap Selat Hegar yang memisahkan kerajaan. Setiap adegan kami susun dengan cinta dan rasa hormat pada karya aslinya, agar Anda merasakan kembali getaran yang sama tapi dengan cara baru. Ini bukan sekadar remake, ini adalah penghormatan, dan perjalanan ini baru saja dimulai. Saksikan bagaimana legenda itu bangkit kembali. Warung Kres Studio dengan bangga mempersembahkan Saur Sepuh Darah Biru. Salam hangat dari kami, selamat menikmati. Suara radio Saur Sepuh dalam kisah Darah Biru. Pendengar yang budiman, sandiwara Saur Sepuh dalam kisah Darah Biru ini akan mengisahkan asal mulanya seorang tokoh dikjaya, Brahma Kumbara, satria sejati, pujaan rakyat Madangkara. Inilah Darah Biru bagian pertama. Kalau semuanya Panglima, siapa yang jadi prajurit? Begini aja, kita bertarung aja. Siapa yang menang, dia yang jadi Panglima. Sekarang semua berjejer di sana dan maju satu-satu bertarung melawan aku. Ayo cepat! Sombong ya. Sombong dia. Sambang. Diam, nggak ada yang berani maju. Hai, ayo maju. Kok diam? Ayo sini lawan aku. Kalau nggak ada yang berani maju, berarti aku yang jadi Panglima. Kamu sih tukang berkelahi. Kami tidak mau berkelahi dengan kamu. Jadi Panglima tidak boleh takut. Biar musuh badannya besar dan jago berkelahi, jangan takut. Kalau takut, tidak bisa jadi Panglima. Sudah. Pokoknya aku yang jadi Panglima. Udah, lebih baik pulang aja. Pulang saja ya. Brahma! Emak. Brahma! Ya, Mak. Sudah sore, ayo pulang. Teman-teman, aku pulang dulu ya. Heya! Brahma, kamu jangan nimba, biar emak yang nimba. Sumurnya dalam, nanti kamu jatuh. Saya kuat, Mak. Iya, kamu memang kuat. Kang, tidak usah menimba. Tuh, air di gentong juga masih banyak. Iya, Mak. Mak, besok ke makam Bapak ya, Mak? Boleh, tapi
besok sore setelah warung kita tutup. Oh, iya, Mak. Ayah Brahma telah meninggal dibunuh para perampok, dibokong, dipanah dari jauh. Ya, waktu itu kampung Brahma, kampung Jamparing, sedang jadi bulan-bulanan para perampok. Tetapi akhirnya, para perampok itu tumpas setelah pemimpinnya dibunuh Panglima Bernawa. Pada suatu hari, Panglima Bernawa diiring para pasukan keraton lewat di depan warung Brahma. Melihat tokoh pujaannya lewat, langsung Brahma meloncat, mencegat di tengah jalan. Hei, siapa kau anak gagah? Brahma. Saya juga Panglima. Oh iya? Ya, Panglima Jamparing. Pantas kamu membawa pedang. Panglima harus selalu membawa pedang supaya musuh takut. Boleh kulihat pedangmu? Boleh? Pedang bambu. Tapi bagus. Siapa yang membuat pedang-pedangan ini? Paman Arum. Kenapa bukan ayahmu? Ayah saya sudah meninggal. Ibumu masih ada? Oh, ada. Itu duduk di pinggir jalan. Hei, sini. Ampun, Tuanku Panglima. Anak hamba tidak berlaku takzim kepada Tuanku. Tidak apa. Anakmu sama denganku. Sama-sama Panglima Perang. Brahma, bagus mana pedangmu dengan pedangku? Oh, bagus pedang tuanku. Sebab pedang besi. Kamu ingin punya pedang besi? Wah, ingin. Nah, Brahma, ini pedangku. Ambillah untukmu. Pedang besi ini untuk saya. Iya, ambillah. Jangan, Tuanku. Jangan. Biar. Aku senang memberikan hadiah untuk anakmu yang gagah berani itu. Ayo, Brahma. Ini. Baik, Tuanku. Benar-benar suatu keajaiban. Panglima Arya Bernawa begitu bermurah hati memberi hadiah pedang kepada Brahma. Tentu saja Brahma tak kuat memegangnya, terpaksa harus memikulnya di pundak. Panglima Bernawa berpesan agar pedang itu dijaga dan dirawat baik-baik karena merupakan sahabat setia. Brahma yang tak bisa menyembah karena kedua tangannya memikul pedang, terpaksa hanya mengucapkan terima kasih saja. Itu Kang Arum datang. Paman, mana ikat pinggang rotannya? Ini. Hore! Terima kasih, Paman. Cihuy! Sana, coba ikat pinggang itu pada pedang besimu, ha? Ya, Paman. Hore! Minum, Kang? Ya. Di kota tadi ramai. Di mana-mana orang menceritakan kejatuhan kerajaan Niskala, diserang kerajaan Kuntala. Setelah kerajaan Niskala jatuh, pasti akan merembet ke kerajaan kita. Bukankah kerajaan Madangkara tidak bermusuhan dengan kerajaan Kuntala? Memang tidak, Gayatri. Tapi bangsa Kuntala itu gemar perang. Cita-citanya ingin menaklukkan semua kerajaan di kolong jagat. Coba bayangkan, sudah 10 kerajaan ditaklukkannya. Sekarang hanya tinggal kerajaan Madangkara saja yang belum takluk. Walaupun luas dan kekuatan angkatan perangnya cuma 1/10-nya kerajaan Kuntala. Aduh, kalau ada perang, kita lalu kemana, Kang? Mengungsi kemana saja. Pokoknya mencari tempat yang aman. Ke hutan, di gunung-gunung. Tapi kan tetap saja dikejar. Tidak. Melihat yang sudah-sudah, angkatan perang kerajaan Kuntala tidak pernah menyerang rakyat. Mereka cuma mau memperluas wilayah, sekaligus mencari harta kekayaan
untuk menambah kekayaan negaranya. Tapi nantinya semua kedudukan yang penting akan dipegang oleh orang-orang Kuntala. Lalu bagaimana nasib anggota angkatan perang negara yang kalah? Ya dibubarkan, dikembalikan ke masyarakat, diganti dengan pasukan perang kerajaan Kuntala. Tidak enak ya? Namanya dijajah ya begitu itu. Ternyata betul, kerajaan Kuntala menyerang Madangkara melalui Selat Hegar yang memisahkan Madangkara dengan kerajaan Niskala yang telah takluk. Beribu-ribu kapal layar Kuntala mendarat di pantai Hegar. Panglima, seluruh pasukan sudah mendarat. Pantai Hegar ini sepi-sepi saja. Rupanya mereka tidak menempatkan pasukannya di sini. Pantai Hegar dibiarkan terbuka. Mereka bermaksud menjepit kita di perjalanan menuju ke ibu kota kerajaan Madangkara. Baik, segera bergerak. Tak perlu pakai regu pendahulu sebagai pancingan. Bergerak dalam satu kekuatan penuh? Iya, aku ingin tahu. Sampai di mana keberanian dan kekuatan angkatan perang kerajaan Madangkara? Siaga, Panglima. Rama terpaksa mengungsi ke gunung bersama emaknya, Bibi, dan Paman Arum. Pedang besinya dibawa sendiri, diikat di punggungnya. Kenapa kita diserang meriam? Kenapa kita diserang meriam? Ya, musuh gila. Mereka membabi buta. Rakyat yang sedang mengungsi diserang. Musuh gila. Panglima, keadaan sudah biasa kembali. Tidak tampak tanda-tanda gerakan perlawanan. Bagus, berarti kita telah berhasil menaklukkan kerajaan Madangkara dengan gemilang. Bagaimana dengan Baginda Selimbar Raja Madangkara? Besok atau lusa akan kubawa ke kerajaan Kuntala untuk menjalani hukuman pengasingan. Hamba kira besok Panglima sudah bisa ke Kuntala. Sebab sudah 5 hari ini keadaan benar-benar aman. Angkatan perang Madangkara sudah dilucuti, dikembalikan jadi rakyat biasa lagi. Para pangeran, bangsawan, dan pegawai keraton dari pangkat tertinggi sampai terendah sudah menyatakan tunduk dan setia kepada kita. Bagus. Lalu bagaimana halnya dengan rakyat yang masih sembunyi di gunung-gunung? Rencana hamba, besok pagi 100 prajurit akan disebar untuk menghimbau rakyat agar turun gunung, kembali ke rumahnya masing-masing. Bagus. Rama masih juga belum ketemu. Sudah 5 hari pamannya mencari-cari ke Gunung Puncul, Gunung Hibar, Gunung Cawerang,
dan hutan lampit. Tapi tetap gagal. Tentu saja Gayatri sangat sedih sekali. Celaka, pasukan gembala. Tenang, tenang. Mereka membawa bendera putih, berarti mengajak damai. Tenang. Wahai rakyat kerajaan Madangkara, jangan takut. Tak usah lari atau sembunyi. Keluarlah, mari kita berkumpul di sini. Ada apa ini? Kami bangsa Kuntala tidak bermaksud jahat. Kami ingin mengajak kalian hidup berdampingan. Untuk itu, tinggalkan tempat ini. Kembalilah ke rumah masing-masing. Kemudian, marilah kita bekerja sama membangun negeri kalian. Kuberi waktu 3 hari. Kalau kalian tidak mau turun gunung, kalian akan digempur. Sekian dan terima kasih. Tentu saja tak ada yang berani menentang himbauan yang disertai ancaman itu. Tak ada pilihan lain. Walaupun tanpa Brahma, Gayatri bersama Paman dan Bibi Arung terpaksa pulang kampung. Sementara itu, Brahma berjalan terseok-seok sendirian. Dia menahan letih dan lapar, menasap belukar. Tiba-tiba, ia dikejutkan oleh teguran seseorang. Mau kemana, nak? Kakek. Ada kakek-kakek. Mau kemana? Saya mau kemana ya? Badanmu gemetaran, mukamu pucat. Aduh, pakaianmu kotor, compang-camping. Oh, saya tersesat. Ini bawa-bawa pedang di punggungmu. Oh, pedang ini hadiah dari tuanku Panglima Bernawa. Besar dan berat. Ya, kan lebih baik disimpan di rumah. Oh, rumah saya diserang musuh. Daripada pedang ini diambil musuh, ya saya bawa. Di mana kampungmu? Kampung Jamparing. Jamparing. Sekarang saya mau mencari emak, namanya Gayatri. Kamu tersesat jauh sekali, nak. Saat ini kamu berada di Tegal Congcot, ya, wilayah kerajaan Niskala. Biar jauh, saya mau pulang. Kasihan emak. Jangan pulang. Ya, bahaya. Mungkin kampungmu sudah rata dengan tanah. Dihancurkan pasukan perang Kuntala. Apalagi kamu membawa-bawa pedang milik Panglima Bernawa. Pasti akan ditangkap musuh lalu disiksa. Nah, kalau kamu punya ilmu kedikjayaan, pasti akan bisa mengatasi semua bahaya itu, ya. Kalau begitu, saya harus belajar ilmu kedikjayaan dulu. Tunjukkan di mana ada guru yang hebat. Saya mau belajar padanya. Ini. Kamu, kakek-kakek peot. Kamu tidak percaya kalau aku punya ilmu kedikjayaan? Oh, tidak. Kakek sudah tua sekali, sudah bongkok begitu. Sekali tendang, ambil. Berhenti, kek, berhenti.
Ya. Pinter kamu ya. Teriak keras-keras agar aku berhenti tertawa. Kupingku sakit. Itu baru tertawa, nak. Belum lagi kalau aku mempergunakan tenaga. Lihat ini ya. Ya.